Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam Jamaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Busral SAG MA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Busral SAG MA. Pada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah zuhur rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia, memberikan rahmat, hidayah, petunjuk kepada kita bersama. Kita juga menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, tema kita sampaikan pada zuhur ini, pujian adalah milik Allah. Jemaah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu saja disuguhkan dengan pujian. Yang memuji itu orang yang terdekat dengan kita, orang yang biasa bergaul dengan kita, orang yang biasa melihat keseharian kita. Apa yang dia puji dari kita? Biasanya mungkin postur tubuh, gagah, ganteng, tampan, cantik, rupawan, elok. Mungkin juga yang dia puji adalah tentang pekerjaan kita. Kita melakukan sesuatu menurut mereka luar biasa, bagus sekali, baik sekali.
Itu keseharian kita kaum muslimin. Kita tidak bisa menghindar, itu fakta. Fakta yang dia lihat. Kadang memang fakta itu dilihatnya dengan secara jujur, penuh ketulusan, muncul pujian. Kadang memang tidak jujur, tapi yang kita ambil positifnya yang jujur. Kaum muslimin, kalau kita sering berolahraga, badan kita sehat, postur kita bagus, lalu dipuji oleh kawan, wah gantengnya, ototnya, akan terucap seperti itu. Atau kita sekolahan juara 1, dapat pujian, hebatnya, pintarnya. Atau kita melakukan sesuatu dengan suatu keahlian, dengan teliti dan tekun, lalu muncul pujian, hebat sekali, kamu orang yang tekun, pekerjaanmu bagus. Kaum muslimin, itu adalah pujian-pujian yang diberikan oleh kawan-kawan kita. Ataupun kita melihat saudara kita, kawan-kawan kita, mungkin juga kita tidak segan-segan mengucapkan kalimat pujian dari perbuatan mereka. Kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah. Dalam hal ini kaum muslimin, tahukah kita, sadarkah kita bahwa pujian itu milik siapa? Siapa yang punya pujian itu? Kaum muslimin, kita lihat beberapa dalil dalam pandangan ajaran agama kita. Di dalam sholat, di antaranya adalah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa di kata Alhamdulillah, Alhamdu, Hamada, pujian, diawali dengan huruf alif dan lam, itu sudah jelas siapa yang dimaksud. Yang dimaksud adalah, yang dipuji itu adalah Allah. Alhamdu, segala puji, lillah, milik Allah atau bagi Allah. Kata-kata segala, semuanya, seluruhnya, totalitas tanpa kecuali. Jadi keseluruhannya, semuanya adalah dari kata-kata pujian itu adalah milik Allah. Kemudian kaum muslimin, kata pujian milik Allah ini kita jumpai juga dalam sholat kita. Ketika kita iktidal, sami Allahu liman hamidah, apa yang kita baca? Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami, milikmulah segala puji. Apakah sudah cukup demikian? Ternyata kita teruskan, mil'us samawati, bahwa pujian itu meliputi. Kalau meliputi kaum muslimin, artinya juga mencakup. Mencakup apa? Sama, langit. Dari mana langit itu? Apa langit? Mungkin bahasa awam kitanya, mulai dari atas kepala kita ini, kita lihat ke atas sampai hal yang tidak terbatas, itu adalah langit. Meliputi semua itu pujian milik Allah. Ke Allah, ke Allah. Apakah sudah cukup demikian saja? Ternyata juga belum. Wa min ul ardi, bahkan yang bumi ini, mulai dari di bawah telapak kaki kita sampai ke kedalamannya, apa saja yang ada di dalamnya,
mineral-mineral, bahan-bahan, gas, tambang apa, semuanya yang ada di dalam bumi ini memuji Allah, pujiannya untuk Allah. Apakah sudah cukup demikian? Ternyata kaum muslimin, kita teruskan dalam sholat kita bacanya wa min uma syi'ta, atau apa segala sesuatu yang Allah kehendaki. Bukan saja dia meliputi langit, meliputi bumi, apa segala sesuatu yang belum kita ketahui. Bahkan kita tambah lagi kaum muslimin, min syai'im ba'du. Kalau ada lagi pujian yang lebih dari itu hanya untuk Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Di akhir sholat kita kaum muslimin, di akhir sholat kita setelah tahiyat, membaca salawat pada Nabi, fil alamina innaka hamidum majid. Fil alamina, di alam ini. Ya tadi sudah disebutkan langit, bumi, atau segala sesuatu setelah itu. Di dalam akhir sholat kita dikatakannya pada di kalimatnya fil alamina, di alam ini. Tentu saja semua jagat raya kaum muslimin, sepenuh jagat raya, Allah yang terpuji, Allah yang paling mulia. Dari sini kaum muslimin, tiada ruang sedikit pun pujian milik Allah. Pujian tertuju hanya kepada Allah. Di dalam zikir-zikir kita atau yang disebutkan zikir al-maksurat juga dituliskan dan kita ucapkan kaum muslimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu, hanya bagimu, sebagaimana layaknya bagi keagungan zat-Mu dan kerajaan-Mu. Kemudian juga kaum muslimin, zikir kita juga subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, sejumlah bilangan makhluk. Berapa banyaknya jumlah makhluk? Cobalah hitung pujian sebanyak itu. Waridha nafsihi, kebesaran, kebanyakan, keridoannya itu berapa banyak, berapa luasnya ridhonya Allah. Wazinata arsyihi, seberat arasnya pujian itu. Wa midada kalimatihi, sebanyak kalimat-kalimat. Cobalah hitung kalimat, buatlah kalimat. Bahkan kita ditantang oleh Allah di dalam Al-Quran, engkau jadikan air laut itu sebagai tinta, ranting-ranting sebagai penanya untuk menulis kalimat Allah. Kamu tidak akan bisa habis kalimat Allah dituliskan. Begitu banyak dan panjangnya kaum muslimin, bahwa dalil ini menunjukkan memang pujian itu milik Allah. Di awal kami sampaikan tadi, keseharian kita penuh dengan pujian. Lalu kita bagaimana ini sikap kita kaum muslimin? Ini sikap kita. Mau kita ambil dan kita telan sendiri, atau kita pulangkan kembali pujian itu kepada yang punya? Orang muslim, mukmin yang hebat, mukmin yang baik, tentu saja kaum muslimin, dia kembalikan pujian itu kepada yang punya. Siapa yang punya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengembalikannya. Mudah saja, kalimatnya pendek. Alhamdulillah. Kamu ganteng, alhamdulillah, ini karunia Allah. Kamu pintar, alhamdulillah, pemberian Allah. Hartanya banyak, alhamdulillah, titipan Allah. Kaum muslimin, selamat kita.
Tapi jangan seperti Qarun dan Fir'aun. Jangan seperti Namrud, dikasih kekuasaan, saya yang berkuasa. Dikasih harta, ini atas ilmu saya, maka Allah marah, dihancurkan. Demikianlah kaum muslim jemaah yang berbahagia, jangan kita ambil yang bukan milik kita, apalagi milik Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.